Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Marilah kita awali hari ini dengan bersyukur dan memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami rasakan hingga pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan kegiatan kami sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami disapa dengan firman kebenaran-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan dan diberi hikmat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, Rabu 24 Maret 2021, tertulis dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 31. Yesus memanggil kedua-belas muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam Injil Lukas inilah ketiga kalinya Yesus berkata tentang kematiannya untuk memenuhi penggenapan rencana Allah itu. Dapat kita baca dalam Lukas 9 ayat 22, Lukas 9 ayat 44, dalam Lukas 18 ayat 31 sampai 33, Yesus membicarakan tentang kematiannya. Ia mengatakan pada murid-muridnya saat menuju perjalanan ke Yerusalem. Yesus berkata di mana bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah menyebutkan tentang bagaimana mereka mengolok-olok, menghina, meludahi dan menyalibkan Dia. Namun murid Yesus sama sekali tidak mengerti dan tidak tahu apa yang dimaksud tentang penggenapan rencana Allah mengenai penderitaan tentang Yesus. Para murid tidak mengerti bahwa Yesus akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengerti bahwa Ia akan diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Mereka tidak mengerti bahwa Ia akan disesah, punggungnya akan ditebas. Mereka tidak mengerti bahwa Ia akan mati di kayu salib. Mereka tidak mengerti bahwa Ia akan bangkit dari orang yang mati pada hari yang ketiga. Sebab murid Yesus tidak percaya tentang kematian dan kebangkitannya. Pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran Yesus penyelamat. Mereka menolak untuk percaya Mesias yang menderita. Mereka berharap jangan kiranya Mesias itu menderita. Pikiran mereka begitu dipenuhi bahwa Yesus penyelamat yang akan menyelamatkan mereka. Raja penyelamat itu harus gagah dan tangguh agar dapat mengalahkan kerajaan yang menjajah dan menguasai bangsa Israel seperti raja-raja yang berkuasa di muka bumi ini. Demikianlah harapan mereka terhadap Mesias tersebut. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, siapa Yesus bagi kita? Pernyataan ini adalah pernyataan yang menentukan di mana kita posisikan Yesus dalam hidup kita. Apakah Dia yang utama bagi kita? Ataukah Dia yang kita minta dan suruh memenuhi keinginan kita? Ketahuilah, apa yang diperbuat Allah untuk menggenapi rencananya, memberikan keselamatan dan menyediakan hal-hal yang indah dalam hidup kita. Tidak seperti pikiran murid-muridnya. Dengan kerendahan dan kehinaanlah Mesias itu datang dan bahkan harus menderita dan mati di kayu salib. Namun penderitaan dan kematian itu dikalahkannya dan memberi kelepasan dan keselamatan bagi orang-orang yang percaya akan Dia. Mari kita bersyukur. Tuhan yang demikian terhormat mau merendahkan dirinya untuk dunia yang berdosa, sehingga kita beroleh keselamatan akan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati aktivitas kita.